Atas nama para pendiri, para pimpinan, para kader, dan anggota Partai Umat, menjelang pemilihan umum atau pemilu 2024, sejumlah partai politik pun menyiapkan diri. Tidak hanya diramaikan seperti Partai Golkar, Demokrat, ataupun PDI, yang pada umumnya nama partai tersebut kerap kali didengar. Namun seiring berjalannya waktu, belakangan ini banyak partai baru yang bermunculan untuk bertarung memperebutkan kursi pemilu. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menetapkan jika pemungutan suara untuk pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024. Nah, untuk itu kali ini Mimin akan membahas 10 partai baru Indonesia yang siap bersaing di pemilu 2024. Partai Rakyat Adil Makmur. Partai Rakyat Adil Makmur atau yang disingkat dengan nama Prima ini merupakan partai politik yang dibentuk pada 1 Juni 2021. Berdirinya Prima dipelopori oleh sejumlah aktivis dari organisasi gerakan sosial, serikat buruh, aktivis atau tokoh Islam, pelaku usaha kecil dan menengah, kaum profesional, aktivis perempuan, dan kaum muda. Prima memposisikan dirinya sebagai partai politik alternatif yang meletakkan prinsip-prinsip kebangsaan, kerakyatan, dan keutamaan sebagai platform politiknya. Sang Ketua Umum Agus Jabo Priyono juga mengatakan, jika saat ini Prima tengah mempersiapkan diri untuk memenuhi sejumlah syarat mengikuti pemilu 2024. Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia merupakan partai politik yang baru didirikan pada 28 Oktober 2019. Partai ini juga didirikan oleh 99 orang dari 34 provinsi di tanah air. Partai yang diketuai umumnya oleh Anies Mata ini baru saja sah menjadi partai politik pada 19 Mei 2020 lalu. Usai mendapat surat keputusan atau SK Menteri Hukum dan HAM, sebagai badan hukum partai ini didirikan untuk dapat berkontribusi memberikan narasi arah baru Indonesia. Anies Mata menyatakan jika Partai Gelora terbentuk karena beberapa kadernya terlibat dalam pusaran konflik di internal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Diketahui juga banyak petinggi Partai Gelora yang merupakan mantan kader yang sudah keluar dari PKS. Dan kini Partai Gelora juga tengah bersiap-siap untuk bertarung pada pemilu 2024 mendatang. Partai Umat. Partai Umat atau PU adalah partai politik berbasis Islam yang didirikan oleh mantan politisi senior yang juga pendiri Partai Amanat Indonesia atau PAN, Amin Rais. Sebagian besar dari kader Partai Umat juga merupakan mantan kader dari PAN. Partai yang diketuai umumnya oleh Ridho Rahmadi ini sudah terdaftar dan disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 20 Agustus 2021. Ridho Rahmadi juga menegaskan jika partainya ini akan siap berkompetisi pada pemilu 2024. Ia juga menjelaskan jika saat ini pihaknya tengah fokus merampungkan keanggotaan partai dengan kartu tanda anggota atau KTA sesuai aturan KPU. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI adalah partai politik Islam terbesar di Indonesia selama era demokrasi liberal di Indonesia. Pada tahun 1960, partai ini dilarang oleh Presiden Soekarno karena diduga mendukung pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Dan pada 7 November 2020, partai ini dideklarasikan tepat di hari ulang tahun ke-75 Partai MASYUMI. Saat ini, partai ini diketua umumi oleh Ahmad Yani. Ahmad Yani menargetkan Partai MASYUMI dapat mengikuti pemilu 2024. Selain itu, ia juga mengatakan Partai MASYUMI dapat lolos dalam ambang batas parlemen. Partai Era Masyarakat Sejahtera. Partai Era Masyarakat Sejahtera atau Partai Emas adalah salah satu partai politik yang identik dengan program ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Partai ini dibentuk pada 11 Juli 2020 dan diketua umumi oleh Misha Hasnaini Muin. Guna mempersiapkan diri menghadapi pemilu, Partai Emas ini menggelar silaturahmi nasional dan rapat koordinasi nasional atau Silatnas dan Rakornas. Menurut Hasnaini Muin, Silatnas dan Rakornas yang diselenggarakan pada 26 Desember 2021 lalu merupakan ajang konsolidasi nasional seluruh pengurus partai. Hal tersebut juga menjadi rangka persiapan pendaftaran dan verifikasi oleh KPU. Partai Usaha Kecil Menengah. Partai Usaha Kecil Menengah atau Partai UKM Indonesia merupakan partai memperjuangkan basis usaha kecil menengah. Partai UKM didirikan oleh aktivis-aktivis relawan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu. Dan bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2020, partai ini resmi didirikan. Partai UKM juga telah membangun 25 lebih jaringan provinsi dan puluhan jaringan kabupaten atau kota. Partai UKM ini dicetuskan oleh Haji Bustan Pinrang yang juga merupakan Ketua Umum Partai UKM. Partai ini juga merupakan salah satu partai baru yang akan berjuang pada pemilu 2024. Partai Indonesia Terang. Partai Indonesia Terang atau yang disingkat dengan nama PINTER ini juga merupakan salah satu partai yang akan menghiasi pemilu 2024. Partai yang dibentuk oleh tokoh perempuan asal Aceh yaitu Dr. CN Haji Rizayati SHMM ini dideklarasikan pada Selasa 1 September 2020 lalu di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta bersama dengan beberapa tokoh nasional. Meski tergolong partai yang baru, namun saat ini Partai Pinter ini juga sudah menyebar dengan membentuk pengurus di 34 provinsi dan seluruh daerah di Indonesia. Partai Negeri Daulat Indonesia. Partai Negeri Daulat Indonesia atau yang disingkat sebagai Partai Pandai adalah partai politik yang didirikan oleh Farhad Abbas dan Elza Syarif pada Oktober 2020. Selain mendirikan Partai Pandai, Farhad Abbas juga menjabat sebagai Ketua Umum. Partai ini juga didirikan dengan mengusung visi berserikat menuju Indonesia berdaulat. Farhad mengatakan juga Partai Pandai lahir karena hilangnya peran pengawasan dan keterwakilan partai-partai yang kini ada di DPR. Menurutnya, peran tersebut tampak hilang usai pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Partai ini juga menjadi salah satu bagian dalam partai baru yang akan ikut pemilu 2024. Partai Nusantara. Partai Nusantara adalah partai yang berdiri pada Selasa 9 Juni 2020 oleh Rusnaldi SH dan diketuai umumi oleh Dr. Suryanto PDSH MH MKN. Partai ini bekerja sama dengan mendukung kinerja pemerintah yang sah dalam mengedepankan 4 pilar pembangunan demokrasi pada tatanan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Ketua Umum partai ini juga meminta para kadernya untuk bergandeng tangan dengan semua partai, saling menghormati untuk bersama-sama membangun bangsa. Partai Nusantara juga disebut-sebut sebagai salah satu partai politik yang siap bersaing dalam pemilu 2024 mendatang. Partai Indonesia Damai. Partai Indonesia Damai atau PID resmi dideklarasikan secara nasional pada 28 Oktober 2020 lalu di Jakarta. Partai yang merupakan partai nasionalis berbasis Kristiani ini juga tengah mempersiapkan diri untuk ikut pemilihan legislatif pada tahun 2024 mendatang. Partai Indonesia Damai ini diketuai umumi oleh Insinyur Aprihananto Sukandar MPD. Hadirnya partai ini untuk meningkatkan partisipasi umat Kristiani dalam berbangsa dan bernegara. PID juga bertekad untuk ikut serta dalam membangun kehidupan demokrasi untuk NKRI. Ketua Umum partai ini juga mengatakan jika setiap kader PID perlu menggarisbawahi jika lahirnya Partai PDI untuk mengisi kekosongan partisipasi umat Kristiani dalam dunia perpolitikan Indonesia. So, partai politik mana nih yang bakal kalian dukung? Tulis di kolom komen ya. Thank you update lovers.